kenapa Al-Quran anak kecil aja bisa 30 juz dia tamat. Kenapa gitu? Berarti kan keasliannya bisa gitu. Karena Allah pasti bantu untuk mempermudah menghafalnya kalau betul-betul itu ayat murni dari Tuhan. Istilah kasarnya kan dari Allah itu Tuhan. Dari situ awalnya saya tertarik dari kitab sucinya. Dalam hati saya berpikir ini tulisannya kayak cacing, ini aja bisa dihafal dalam hati saya. Dari situ saya berpikir kenapa Al-Quran anak kecil aja bisa 30 juz dia tamat. Kenapa gitu? Berarti kan keasliannya bisa gitu. Karena Allah pasti bantu untuk mempermudah menghafalnya kalau betul-betul itu ayat murni dari Tuhan. Istilah kasarnya kan dari Allah itu Tuhan. Dari situ awalnya saya tertarik dari kitab sucinya. Dalam hati saya berpikir ini tulisannya kayak cacing, ini aja bisa dihafal dalam hati saya kan. Sedangkan itu Bible itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, masa kamu nggak hafal? Saya pernah nantang mama saya terakhir. Mama saya bilang apa? Apa alasan kamu masuk Islam? Kalau kamu jawab masuk akal, saya nggak akan marah. Saya jelaskan. Saya bilang, Pak, mama boleh panggil pendeta yang S4 atau kalau ada S4, S3 dari Roma bawa ke sini. Tidak usah 30 juz mah. 300 lembar, titik koma harus pas. Kalau dia bisa hafal, saya sekarang murtad, masuk lagi saya ke Kristen. Mama saya tolak, tidak bisa jawab. Karena kita kan berpedoman dengan kitab suci. Kita tidak usah bicara dulu dia punya nabi ya, kita bicara kitab suci. Karena kita kan beragama itu cuma dua agama wahyu sama agama budaya. Agama wahyu ini punya kitab suci dan punya nabi, ya kan? Jadi kita kan berpedoman dengan kitab suci. Kalau kitab sucinya sudah kita ragukan, untuk apa kita lanjut? Kalau saya punya umur ini sudah mau 50, saya sudah punya cucu. Saya berdoa sama Allah, setiap malam saya ada ketakutan. Saya bilang, ya Allah, jangan ambil nyawa saya dulu sebelum saya suci. Istilahnya saya mau betul-betul jalan Allah dulu baru kamu ambil. Saya kayak ketakutan. Saya belajar dari YouTube, jadi saya astagfirullahaladzim wa tubillahi, itu terus saya baca. Astagfirullahaladzim wa tubillahi. Saya baca ya salam. Gitu aja yang saya bisa kan. Qul Allah. Ya itu qul Allah saya belajar. Qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu satu kali saya belajar sampai mati pun saya hafal. Jadi itu aneh gitu loh. Kayak Al-Fatihah. Saya itu belajar sendiri, nggak ada yang ngajar. Tapi saya hafal. Nah, itu istimewanya di situ. Cuma saya selalu ditanya sama ada beberapa orang tanya, kenapa? Karena saya tidak pernah mau menjelekkan agama sebelumnya. Saya nggak mau. Cuma saya jelaskan bahwa kebenaran gitu loh. Jadi saya bilang sama mama saya berdoa, Ma, seandainya, saya bilang kan sama dia, seandainya Mama benar, seandainya ini kan Islam ini salah, umpamanya ini, saya tetap masuk Islam. Alasannya apa? Iya, di Islam itu ada surat namanya Ali Imran, itu kakeknya Nabi Isa. Ada surat Maryam. Kita sangat menghormati Nabi Isa. Seandainya Kristen benar, saya juga ikut masuk surga. Tapi kalau Islam benar, saya kasihan sama mama sampai saya nangis. Kalau Islam benar, mama yang salah, mama nggak akan bisa cium wanginya surga. Ini kita kan seumpamanya, Pak. Kalau jenengan yang benar, saya bilang kan sama mama saya salah umpamanya. Saya tetap masuk surga. Islam ini semua masuk surga. Karena kita sangat menghormati Nabi Isa. Kalau kita balik, saya yang benar. Ya Allah, Mama di mana? Saya nggak bisa nolong. Saya bilang begitu. Mama saya diam, sempat dia. Mama saya berdoa tiap malam biar dia dapat hidayah. Gitu ceritanya. Jadi saya tidak pernah, kalau ada yang biasa kan ada beberapa mualaf itu dia menjelekkan agama sebelumnya, saya nggak suka. Karena kita ini manusia tidak punya hak. Kalau memang Nabi Isa itu kan kesalahan umatnya. Kita kan nggak bisa kita vonis, kita nggak boleh mengejek, ya Pak. Karena itu kan sama juga kita mengejek nabinya Allah kan. Gitu. Cuma saya selalu berdoa sama mama saya, jangan. Saya itu betul-betul mau belajar, Pak. Betul-betul mau belajar, bukan mau main-main. Karena saya punya hidup ini kita nggak tahu besok kita mati, Pak.
bisa aja, mana ada kita di kalian di sini semua yang bisa jamin besok pagi masih bernafas. Nggak ada Pak. Sepotong mati kita malam, kita mau matinya yang bagus. Bener nggak? Saya ada ketakutan, ya Allah. Takut saya Pak, nanti saya meninggal dalam keadaan yang nggak bagus gitu. Karena dulu juga saya sempat nakal, karena dulu saya kan sukses, banyak duit. Jadi saya ya melakukan hal-hal yang nggak bagus lah. Begitu saya udah punya cucu, saya pisah sama istri, cerai karena saya waktu pandemi bangkrut, saya ditinggalin. Saya betul-betul sadar bahwa ini semua titipan Pak. Nggak ada cerita itu. Kamu kaya gimana pun, kalau Allah mau ambil, dia tiup, habis. Nggak usah kita berpikir aja, dia tiup, habis, kita nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita punya agama yang bagus, insya Allah kita dapat surga ya. Kita kan berdoa semua dapat surga. Kalau surga kan forever, istilahnya selamanya. Mama saya kasih gitu dia diam. Sejak itu dia nggak pernah marah lagi. Alhamdulillah. Pertama dia marah Pak. Dia bilang kasih saya alasan. Saya bilang saya alasannya itu dari kitab suci aja, nggak usah kita bahas yang lain. Cuma saya bilang gini sama mama saya, mama harus tahu. Ini menurut saya pribadi, ini entah benar atau enggak, tapi hati saya melalui Allah, saya bilang, itu rajanya setan, rajanya iblis, itu memang diutus sama rajanya itu turun ke bumi hancurkan Islam. Karena Islam ini yang paling sempurna. Timbullah kayak timbullah di domba. Karena gini, menurut saya Pak, kalau iblis nggak bisa bikin kamu jahat, dia tidak bisa bikin kamu rusak, dia akan berubah kamu paling baik dan paling benar. Ini yang paling bahaya. Menganggap diri paling benar, semua salah. Bahaya. Itu yang makanya ada Wahabi, ada apa. Kan saya belajar Pak, saya belajar. Karena itu saya belajar betul-betul saya pilih guru yang benar. Karena saya kan muhalaf, nggak ngerti. Jadi kalau saya lihat ada ceramah yang kata-katanya kasar, saya sudah nggak mau. Maaf ini Pak, saya nggak mau. Karena saya tahunya itu Islam itu cinta damai, yang saya tahu. Jadi kalau dia ada ngomong yang kasar, saya sudah nggak mau belajar. Jadi setiap dia punya channel saya lewatin. Kayak musbah, saya suka. Karena dia bicara itu masuk akal.